Halo Sobat SG, terima kasih sudah klik video kali ini dan selamat datang di YouTube channel Bimbel SG. Bersama saya, Kak Hadi Septian, yang hari ini kita membahas materi tentang pH atau asam basa. Saksikan video sampai akhir ya. Yuk kita langsung mulai. Ya teman-teman, berbicara tentang asam dan basa, itu kaitannya banyak banget loh dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa? Misalnya makanan, minuman, dan produk olahan lainnya sangat terkait dengan yang namanya asam dan juga basa. Mulai dari cuka, kemudian lemon, ataupun pembersih material di rumah tangga yang banyak mengandung basa. Ataupun pembersih lantai kamar mandi. Nah, itu juga menggunakan prinsip dari asam. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bersama-sama terkait sifat-sifat apa aja sih yang ada di asam dan juga basa. Kemudian pengaruhnya apa aja? Nah, di sini asam merupakan zat-zat yang mempunyai rasa asam dari bahasa Latin acidus. Kemudian basa merupakan larutan yang dalam air akan seperti sabun, yang disebut juga dengan istilah alkali. Nah, secara umum perbedaan asam dan basa kita kelompokkan menjadi berikut. Yang pertama untuk asam, pastinya dia mengubah warna lakmus biru menjadi merah. Kalau basa kebalikannya Kak, dia mengubah warna lakmus merah menjadi biru. Kemudian sifat untuk asam dapat bereaksi dengan logam oksida ataupun logam hidroksida membentuk suatu garam dan juga air. Sedangkan kalau basa pastinya dapat bereaksi dengan asam membentuk garam dan juga air. Lalu kemudian baik asam dan basa ternyata dapat menghantarkan listrik. Kenapa? Artinya asam dan basa itu termasuk senyawa yang ketika dalam air akan menghasilkan ion-ion yang bergerak dengan bebas. Nah, ini perbedaan secara mendasar ya terkait asam dan basa. Nah, di slide berikutnya kita akan mengupas lebih jauh perbedaan asam dan basa menurut para ilmuwan yang dalam hal ini dikelompokkan menjadi 3 konsep. Apa aja? Yang pertama, konsep Arrhenius, yang kedua, konsep Bronsted-Lowry, dan yang ketiga adalah konsep Lewis. Bagian pertama, untuk konsep Arrhenius, dasar konsep ini membedakan antara asam dengan basa berdasarkan hadirnya ion H+ dan juga ion OH-. Nah, di sini asam merupakan zat yang mengandung hidrogen dan bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Contoh di sini reaksinya ada HCl yang ketika dalam air menghasilkan ion H+ dan juga ion Cl-, dan kemudian ada larutan HNO3 yang ketika dalam air akan menghasilkan ion H+ dan juga ion NO3-. Sedangkan basa, senyawa yang bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidroksida atau dikenal sebagai ion OH-. Dengan contoh reaksi, misalnya di sini NaOH yang akan terionisasi sempurna menjadi ion Na+ dan juga ion OH-. Sedangkan contoh selanjutnya adalah NH3 yang ketika bereaksi dengan H2O akan menghasilkan produk berupa NH4+ dan juga OH- yang merupakan penanda dari basa. Tapi konsep ini sebenarnya hanya terbatas pada larutan air. Artinya apa? Setiap konsep yang kita pelajari akan saling melengkapi. Jadi kekurangannya akan ditutupi oleh konsep-konsep yang lain. Kita masuk ke bagian selanjutnya, konsep asam basa menurut Bronsted dan juga Lowry. Dasar konsep ini apa? Dasar konsep ini adalah hadirnya proton atau yang dikenal sebagai ion H+. Di mana untuk asam adalah zat yang berperan sebagai donor proton atau pemberi ion H+. Dalam hal ini contohnya ada HCl yang ketika bereaksi dengan H2O akan membentuk Cl- dan juga H3O+. Dalam konsep Bronsted-Lowry, kita mengenal istilah pasangan asam basa konjugasi. Jadi ketika suatu asam, dalam hal ini HCl, memberikan proton kepada H2O dan berubah menjadi Cl-, maka sifatnya berubah. Dari asam melepaskan proton akan membentuk suatu yang namanya disebut basa konjugasi. Nah, di sini contohnya bisa dilihat ya, bahwa H+ dari HCl akan ditransfer ke dalam air, yaitu H2O. Setelah ditransfer, maka si asam HCl ini akan berubah menjadi Cl- yang akan disebut sebagai spesies basa konjugat dan akan menghasilkan ion H3O+ sebagai penanda hadirnya asam dalam larutan ini.
Kemudian untuk basa, menurut teori Bronsted dan juga Lowry, zat yang berperan sebagai akseptor proton atau penerima ion H+. Contohnya di sini kakak pakai NH3 yang bereaksi dengan H2O menghasilkan NH4+ dan juga OH-. Nah, di sini ada tanda bolak-balik ya. Nah, ini materi apa? Materi kesetimbangan. Artinya, ionisasinya tidak sempurna. Berbeda dengan asam, kalau asam kan melepaskan H+, membentuk basa konjugat. Tapi ketika basa, ketika dia menarik proton atau ion H+, dia akan membentuk spesi yang disebut sebagai asam konjugasi. Nah, berikut prosesnya transfer H+ dari H2O ke NH3. Ketika NH3 menerima H+, membentuk NH4+, membentuk asam konjugasi. Nah, kemudian lantas asam dan basa pasti dong ada yang namanya asam yang lebih kuat dan asam yang lebih lemah. Nah, di sini kita belajar tentang kekuatan relatif dari suatu asam dan juga basa. Beberapa asam merupakan donor proton yang lebih baik dibandingkan asam lainnya, dan beberapa basa juga termasuk merupakan akseptor yang lebih baik dibandingkan basa yang lainnya. Dalam hal ini, kita mengelompokkan sifat kekuatan asam dan basa berdasarkan daya ionisasinya. Sebagai contoh, larutan HCl encer dengan kemolaran yang normal, dia dapat mengion 100%. Artinya apa? Mengion sempurna menjadi ion-ionnya. Kalau misalnya kakak punya produk berupa 0,1 molar HCl, maka 0,1 molar HCl akan berubah 100% menjadi ion-ionnya sebanyak 0,1% ion H3O+, dan 0,1 molar dari ion Cl-. Dengan reaksinya di sini, HCl tambah H2O menjadi H3O+ ditambah Cl-. Nah, kemudian untuk asam yang kekuatannya lebih lemah, kita mengenal dengan istilah asam Bronsted yang lemah. Kenapa lemah? Karena daya ionisasinya tidak mencapai 100%. Dalam hal ini contohnya, kakak melampirkan asam asetat, yaitu CH3COH, yang bereaksi dengan H2O, membentuk H3O+ ditambah CH3CO-. Jika kakak punya produk asam asetat atau CH3COH sebanyak 0,1 molar, maka produk yang dihasilkan di sini hanya 0,001 molar H3O+ dan 0,001 molar CH3CO-. Artinya tidak mencapai 100%. Jadi, hal inilah yang melatar belakangi asamnya disebut sebagai spesi yang lemah. Oke, di tampilan slide kali ini kita membahas terkait kekuatan relatif asam dan basa, di mana teorinya semakin kuat suatu asam, maka basa konjugasi yang dihasilkan akan semakin lemah. Dan hal itu pun berlangsung sebaliknya. Kalau misalnya asamnya itu bersifat lemah, maka basa konjugasi yang dihasilkan akan bersifat kuat. Sebagai contoh di sini, asam kuat dari HClO4 atau asam perklorat, maka akan menghasilkan basa konjugasi yaitu ClO4- yang bersifat lebih lemah. Sedangkan untuk asam lemah, seperti misalnya contoh CH3COH atau asam asetat, maka basa konjugat yang dihasilkan yaitu CH3CO- akan bersifat sebagai basa konjugasi yang lebih kuat. Nah, kemudian di sini kita belajar tentang zat amfoter atau amfipotik. Wah, apalagi tuh Kak? Jadi zat amfoter ini merupakan molekul-molekul atau ion yang dapat bersifat sebagai asam maupun sebagai basa Bronsted. Artinya apa? Zat ini mampu melepaskan proton ataupun H+, dan zat ini juga mampu untuk menyerap atau menarik proton atau H+. Sebagai contoh di sini ada HCO3-. Ketika HCO3- menarik H+, dia akan membentuk suatu spesi asam yang disebut sebagai H2CO3. Dan ketika HCO3- melepaskan protonnya, akan membentuk spesi basa yaitu CO3-2-. Dan beserta contoh-contoh lainnya yaitu HSO4- dan H2O. Nah, di sini kata kuncinya apa? Kata kuncinya, zat yang dapat berperan sebagai amfoter, yang paling utama apa? Dia harus punya proton. Karena apa? Syarat untuk menjadi asam dan basa harus bisa menarik dan melepas proton. Artinya dia harus punya dulu proton. Kalau nggak punya proton, dia nggak bisa untuk melepas proton dan nggak bisa dianggap sebagai zat yang bersifat amfoter. Nah, kemudian konsep yang terakhir yaitu konsep asam basa menurut teori Lewis. Asam menurut Lewis adalah zat yang dapat menerima pasangan elektron bebas atau mungkin disingkat dengan istilah PEB. Sedangkan basa sendiri adalah zat yang dapat
memberikan atau menyumbangkan pasangan elektron bebas. Dalam teori ini, suatu senyawa tidak perlu memiliki atom H untuk dikatakan sebagai asam. Ion positif dapat bertindak sebagai asam, dan ion negatif dapat bertindak sebagai basa. Sebagai contoh di sini, kakak pakai reaksi dari BF3 ditambah NH3 menjadi molekul NH3BF3. Kalau teman-teman bisa lihat, pada molekul NH3, kita bisa lihat dalam struktur Lewisnya terdapat satu PEB atau satu pasangan elektron bebas. Sehingga apa? NH3 mampu untuk menyumbangkan satu PEB-nya ke molekul BF3. Maka dalam hal ini, NH3 akan bertindak sebagai basa. Dan BF3, karena dia mampu menerima pasangan elektron, akan bertindak sebagai asam. Jadi, dari ketiga teori tadi, sudah cukup jelas ya perbedaan dasar antara asam dan juga basa. Agar lebih jago lagi nih, kita lihat soal dulu ya. Soal pertama, diketahui reaksi H2PO4- ditambah H2O membentuk HPO42- dan H3O+. Yang mana yang merupakan pasangan asam basa konjugasi. Silakan dicoba dulu. Oke, kata kuncinya apa? Kata kunci antara pasangan asam basa konjugasi adalah apa? Terjadi perbedaan proton. Bedanya hanya satu aja. Jadi sebenarnya teman-teman di sini cukup mencari pasangan yang hanya berbeda selisih satu proton aja, tapi spesiesnya tetap sama. Dalam hal ini H2PO4- pasti pasangannya adalah HPO42-. Dan H2O pasangannya adalah pasti H3O+. Maka jawabannya di sini adalah yang E. Nah, bisa teman-teman lihat ya bahwa H2PO4- akan menyumbangkan satu protonnya ke molekul H2O. Kemudian, soal yang lain diambil dari soal OSN tahun 2013. Ion-ion berikut ini yang dapat bertindak sebagai asam Bronsted atau basa Bronsted, kecuali, jangan lupa ya tadi teorinya, syarat dia asam atau basa mampu menerima proton atau mampu melepaskan proton. Berarti yang mana yang bukan? Iya, jawabannya yang A. Kenapa yang A? Simpelnya CO32-. Dia nggak punya proton. Kalau nggak punya proton, gimana mau ngasih gitu ya? Jadi syarat utama suatu molekul disebut amphoter adalah dia punya proton dulu. Agar apa? Dia bisa ngasih, tapi dia juga punya kemungkinan untuk menerima proton. Nah, tadi kan kita belajar tentang konsep ya. Sekarang, yang namanya asam dan basa pasti punya nilai atau punya takaran tersendiri. Nah, nilai suatu keasaman atau kebasahan suatu molekul didefinisikan sebagai satuan pH atau derajat keasaman. Nah, di sini pH digunakan untuk menggambarkan nilai negatif dari logaritma konsentrasi ion H+. Keasaman dan kebasahan, terutama pada suhu 25 derajat Celcius, dapat diidentifikasi melalui nilai pH, di mana larutan asam adalah larutan yang memiliki konsentrasi ion H+ melebihi 1 dikali 10⁻⁷ molar, atau senyawa dengan pH kurang dari 7. Sedangkan suatu larutan dikatakan sebagai larutan yang bersifat basa ketika konsentrasi ion H+-nya adalah kurang dari 1 dikali 10⁻⁷ molar, atau pH-nya lebih dari 7. Berarti kalau 7 gimana, Kak? Kalau 7 kan nggak asam dan juga nggak basa ya. Artinya larutan ini dikatakan sebagai larutan yang bersifat netral dengan konsentrasi ion H+, yaitu 1 dikali 10⁻⁷ molar. Dan pengukuran keasaman dapat digunakan dengan beberapa cara. Pertama dengan lakmus. Kalau di lab kita biasa pakai lakmus merah dan juga lakmus biru. Kemudian ada indikator seperti phenolphthalein, kemudian bromthymol blue yang dia akan mendeteksi rank pH secara lebih rinci, walaupun belum sampai dengan angka yang aktual ya. Dan yang lebih akurat yaitu menggunakan pH meter. Celupin pH meter ke dalam larutan, muncul angka pH-nya berapa, nah itulah pH nilai real dari larutan tersebut. Nah, kemudian di sini kita belajar tentang perhitungan pH, di mana
Asam kita bagi dua ya teman-teman, ada asam yang bersifat kuat dan asam yang bersifat lemah. Perbedaan dasarnya apa? Untuk asam kuat, sifatnya adalah dalam air, dia akan mengion sempurna, mengion 100% atau memiliki alfa sebesar 1. Sedangkan untuk asam lemah tentunya hanya mengion sebagian, tidak 100%. Nah, di sini rumus-rumus yang dipakai untuk asam kuat, rumus konsentrasi H+-nya adalah konsentrasi asam dikali dengan valensi asam. Valensi itu adalah jumlah H+ yang dikandung oleh asam tersebut. Misalnya HCl, jumlahnya 1, berarti valensi 1. Kalau misalnya H2SO4 atau asam sulfat, jumlah H-nya adalah 2, maka valensinya adalah 2. Sedangkan untuk rumus asam lemah, konsentrasi H+-nya adalah akar Ka dikali dengan Ca atau konsentrasi asam. Nah, tadi Ka itu apa sih, Kak? Ka dikenal sebagai istilah tetapan disosiasi untuk asam. Nah, di sini semakin besar Ka, maka asam akan semakin kuat. Kenapa dia punya Ka? Karena asam lemah, dia akan mengion tidak sempurna atau tidak 100%. Dalam hal ini akan terjadi yang namanya kesetimbangan, teman-teman. Sehingga tiap senyawa yang dia mengurai tidak sempurna atau yang bersifat asam lemah, dia pasti memiliki nilai Ka. Nah, di sini kita tampilkan tabel-tabel senyawa-senyawa yang termasuk asam lemah dengan nilai Ka-nya masing-masing. Tadi teorinya, semakin besar Ka, maka semakin asam suatu senyawa. Ya, dan berikut perhitungan pH untuk larutan yang bersifat basa. Sebenarnya teman-teman, konsepnya itu sama dengan larutan asam, hanya berbeda variabel. Kalau tadi kan kalau asam kuat, pakainya H+ ya, rumusnya konsentrasi asam dikali dengan valensi. Tapi kalau basa, karena berkaitan dengan ion OH-, hanya diganti aja variabelnya. Jadi untuk basa kuat itu rumusnya adalah konsentrasi OH- setara dengan konsentrasi basa dikali dengan valensinya. Sedangkan untuk basa yang bersifat lemah, maka rumus konsentrasi OH-nya adalah akar dari Kb atau tetapan disosiasi basa dikali dengan konsentrasi basanya. Perbedaan dasarnya, kalau H+ ditambahin P langsung ketemu pH. Tapi kalau basa, kita tambahin P, maka jadinya adalah POH dulu. Dari POH, baru teman-teman bisa konversi menjadi pH. Dengan cara apa? Tinggal mengurangi 14 dikurang POH. Kenapa sih, Kak, harus 14? Karena ini berkaitan dengan KW atau tetapan disosiasi dari air. Nah, biar lebih jelasnya, kita langsung masuk aja ya ke contoh atau latihan soal. Nah, berikut contoh soalnya. Berapakah pH dari 100 ml larutan H2SO4 0,15 molar? Nah, di sini poin pentingnya apa, teman-teman? Yang pertama, kita harus tentukan sifatnya ini asam atau basa sih. Karena dia punya H, otomatis dia bersifat asam. Lalu, pertanyaan selanjutnya, sifat asamnya itu termasuk sifat asam yang kuat atau asam yang lemah. Nah, untuk tipe-tipe soal yang sering muncul, ataupun soal-soal UTBK, soal ujian mandiri, kuat lemahnya suatu asam diberikan data. Berupa apa? Adanya nilai Ka. Jadi kalau asam yang bersifat lemah, di soal itu pasti diinfokan nilai Ka-nya atau tetapan disosiasi asamnya. Tapi kalau ada soal yang tidak mencantumkan nilai Ka di dalamnya, pasti termasuk asam kuat. Kenapa, Kak? Karena Ka itu kan data. Kalau data harus berdasarkan nilai, yang kita nggak boleh ngarang-ngarang. Nah, di sini karena ada H, dia sifatnya asam, dan karena dia nggak punya Ka, maka sifatnya adalah asam kuat. Umumnya kalau untuk asam yang bersifat lemah itu adalah asam-asam yang berasal dari asam organik. Nah, rumusnya di sini untuk konsentrasi H+-nya adalah konsentrasi asam dikali dengan valensi. Konsentrasi asamnya 0,15 molar dikali dengan valensinya, yaitu 2. Kenapa 2? Karena H2SO4 mengandung proton sebanyak 2. Dilihat dari jumlah H-nya aja ya. Kita kali langsung, hasilnya adalah 0,3 molar atau setara dengan 3 dikali 10 pangkat min 1. Dalam perhitungan konsentrasi asam, idealnya kita selalu mengkonversi nilai menjadi bentuk pangkat negatif. Jadi kalau misalnya 0,3 diubah ya menjadi 3 dikali 10 pangkat min 1. Kemudian untuk pH, dengan rumus minus logaritma H+, kita substitusi angkanya, minus logaritma 3 dikali 10 pangkat min 1. Dan ingat, sifat logaritma, pangkat akan maju ke depan. Sehingga hasil perhitungan akhirnya adalah
1 min log 3. Jadi di bawah 7 ya, dan dia mendekati 0. Kenapa? Karena sifatnya asamnya asam kuat, sehingga pH-nya itu sangat kecil. Kemudian kita masuk ke soal berikutnya. Nah, soal ini beda kayak tadi ya. Kalau ini soalnya ada apa? Ada nilai Kb-nya ya. Berapakah pH 100 ml larutan NH3 0,4 molar? Karena dia ada Kb, Kb itu merujuk ke tetapan disosiasi basah, pasti sifat larutannya adalah basah. Dan pastinya basahnya bersifat basah lemah karena mengandung nilai Kb di dalamnya. Otomatis, karena dia basah lemah, maka rumus yang kita pakai di sini adalah konsentrasi OH- setara dengan akar Kb dikali dengan konsentrasi basahnya. Itu simbolnya untuk konsentrasi kan M ya. Kadang ada yang pakai Cb, ada yang pakai M, itu bebas, fleksibel. Yang penting rumusnya Kb dikali konsentrasi ya. Kita substitusi angka-angkanya, akar 1 dikali 10 watt min 5 dikali dengan konsentrasinya, kita ubah di sini 0,4 menjadi 4 dikali 10 pangkat min 1. Kita kalikan menjadi akar 4 dikali 10 pangkat min 6. Ingat, kalau akar, bilangan pokoknya tinggal kita akarin aja, jadi 4 diakarin dapatnya berapa? 2 ya. Sedangkan untuk 10 pangkat min 6-nya, kalau diakarin, pangkatnya kita bagi dengan 2. Jadi min 6-nya dibagi 2 aja, menjadi min 3. Sehingga hasilnya adalah 2 dikali 10 pangkat min 3 molar. Ini merupakan konsentrasi dari OH-nya. Nggak bisa ya langsung ke pH, karena ini adalah basah. Tambahin P di depannya akan menjadi POH. Dengan rumus minus logaritma konsentrasi dari OH-. Kita substitusi angka-angkanya. Jadi minus logaritma 2 dikali 10 pangkat min 3. Dan lagi-lagi sifat logaritma, pangkat negatifnya maju ke depan. Sehingga hasilnya adalah 3 min log 2. Ini untuk POH-nya. Kemudian, untuk menghitung pH, tinggal kita masukkan rumusnya 14 dikurang POH. Hasilnya adalah 14 minus 3 minus logaritma 2. 14 dikurang 3 hasilnya 11. Kemudian minus dikali minus hasilnya adalah plus. Jadi hasil akhirnya adalah 11 ditambah log 2. Dan bisa dilihat ya bahwa pH-nya adalah di atas 7. Yang membuktikan bahwa larutan ini bersifat basah. Bagaimana teman-teman sampai di sini? Semoga paham ya cara menggunakan rumusnya dan kalian bisa membedakan perhitungan antara larutan asam dan juga larutan basah. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya. Ada lagi di sini teman-teman yang dikenal dengan istilah asam poliprotik. Apa tuh Kak poliprotik? Poli artinya banyak. Apa yang banyak? Yang banyak adalah asam ini mengandung lebih dari satu proton atau satu jumlah atom hidrogen. Nah, teorinya, apabila perbedaan antara Ka1 untuk disosiasi pertama dan disosiasi berikutnya atau Ka2 nilainya 10 pangkat 3 atau lebih, maka pH umumnya hanya bergantung pada disosiasi pertama. Nah, di sini berikut contoh-contoh dari asam poliprotik. Seperti ada asam askorbat, bisa dilihat di situ ya, jumlahnya H2C6H6O2, dia memiliki 2 proton yang akan melepaskan secara satu persatu protonnya. Dilanjutkan dengan H2CO3 atau asam karbonat sampai yang terakhir asam tartat dengan rumus H2C4H4O6. Oke teman-teman, sekian video pembahasan tentang materi asam basa ataupun pH dari kakak. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, dan jika kalian merasa bahwa video bermanfaat, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel YouTube dari Bimbel Salemba Group. Dan teman-teman juga bisa kalau misalnya kalian mau request ya terkait materi ataupun bab yang kalian ingin tanyakan, dan kita akan coba buat di next video selanjutnya. Oke, cukup dari kakak. Dadah!